Mencekam 20.000 warga Yaman berperang lawan Israel, kini turun menuju Gaza. Our demands are to get rid of this corrupt government, to replace it with a cabinet of technocrats and qualified people. The Houthis have come a long way from a small group Sebanyak 20.000 pasukan rakyat Yaman menyatakan dukungan penuh terhadap bangsa Palestina dan siap bertugas dan bertempur melawan rezim Zionis. Menurut kantor berita resmi Yaman, Sabah, sebanyak 20.000 orang dari kelompok masyarakat Yaman berbasis di Provinsi Hajah setelah berakhirnya kursus militer Badai Al-Aqsa. Mereka meneriakkan slogan-slogan kebebasan membantu rakyat tertindas Palestina. Kami siap dukung mujahid Palestina dan membela umat Islam, khususnya pejuang Palestina. Menurut laporan itu, pasukan rakyat Yaman juga mengulangi slogan kematian bagi Amerika dan Israel sambil memegang senjata dan bendera Palestina dan Yaman dalam parade tersebut. Mereka juga menekankan perlunya menghadapi kejahatan rezim Zionis terhadap perempuan dan anak-anak Palestina dan menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan rakyat Palestina dan kekuatan perlawanan yang berani menghadapi rezim Zionis. Mohamed Al-Houthi, anggota senior Dewan Tinggi Politik Yaman di parade ini mengatakan masyarakat Provinsi Hajah tidak turun ke jalan untuk berdemonstrasi dan berkumpul, tetapi untuk mengumumkan kesiapan mereka dalam mendukung perlawanan Palestina yang sangat berani. Sejak meningkatnya serangan militer rezim Zionis di jalur Gaza, tentara Yaman telah menyatakan dukungan penuhnya kepada rakyat Palestina dan telah menyerang pelabuhan Eilat di selatan wilayah pendudukan dengan drone dan rudal dalam beberapa operasinya. Tentara Yaman juga telah mencegah lewatnya kapal-kapal Israel dan menembakinya dengan roket dengan tujuan untuk membalas serangan militer Israel terhadap Palestina. Kerugian pelabuhan Eilat Israel akibat serangan Yaman capai 85%. Begini kondisinya. Tindakan Komite Rakyat Yaman yang mencegah lewatnya kapal-kapal milik rezim Zionis melalui Bab el-Manab menyebabkan kerugian pelabuhan Eilat yang mencapai 85% dan menciptakan krisis serius bagi perekonomian di Israel. Radio Tentara Rezim Zionis melaporkan Gideon Goldberg, manajer umum pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan, mengumumkan bahwa ancaman Yaman untuk mencegah keberangkatan kapal wilayah pendudukan menyebabkan hilangnya 80 hingga 85% profitabilitas pelabuhan itu. Kekuatan Yaman menyebabkan pelabuhan itu mengalami kerugian parah sejak pertengahan bulan lalu, kata Goldberg. Tel Aviv khawatir Bab al-Mandeb akan ditutup sepenuhnya untuk kapal komersial yang berangkat dari Laut Merah ke pelabuhan Eilat atau melewati terusan Suez dan pindah ke Israel dalam waktu 5 pekan. Secara tidak langsung, Yaman telah melumpuhkan kegiatan perekonomian Israel dan memberikan ancaman serius pada Israel yang terus melakukan serangan kepada Palestina. Sementara itu, manajer umum pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan juga mengungkapkan bahwa dalam situasi ini, kapal terpaksa melewati benua Afrika untuk memasuki Laut Mediterania melalui Selat Gibraltar. Saluran 13 TV rezim Zionis dalam sebuah laporan mengumumkan bahwa volume impor Israel dari Timur Tengah yang melewati Laut Merah berjumlah 350 miliar shekel atau setara dengan 95 miliar dolar per tahun. Perubahan rute pelayaran menuju wilayah pendudukan akan meningkatkan harga barang impor akan meningkat sebesar 3%, dan masalah ini dapat memberikan beban keuangan yang sangat besar pada Israel sebesar 3 miliar dolar.
Pemerintah Syana, Komite Rakyat Yaman telah mengumumkan akan mencegah masuknya kapal-kapal ke Israel selama jalur Gaza tidak menerima barang-barang yang dibutuhkannya, termasuk makanan dan juga obat-obatan. Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata kelompok Palestina Hamas, mengumumkan bahwa mereka telah membantai 40 tentara Israel dan menghancurkan 44 kendaraan militer dalam waktu 40 jam terakhir. Itu menjadi pukulan telak bagi rakyat dan juga tentara Zionis. Selama 48 jam terakhir, Mujahidin Al-Qassam berhasil menghancurkan seluruh atau sebagian 44 kendaraan militer di semua lini pertempuran di jalur Gaza, kata mereka melalui akun Telegram Brigade Al-Qassam. Mujahidin kami membenarkan bahwa 40 tentara Israel tewas dan puluhan tentara Zionis lainnya mengalami luka-luka, tambah Brigade Al-Qassam. Bagaimana Brigade Al-Qassam melancarkan serangan kepada tentara Israel? Brigade Al-Qassam menggunakan jebakan untuk menghancurkan bangunan, menargetkan pusat komando lapangan Israel, dan menggunakan mortir dan roket jarak pendek terhadap area tempat tentara berkumpul. Namun demikian, Israel belum mengeluarkan pernyataan terkait pengumuman tersebut. Seperti diketahui, Israel melanjutkan serangan militernya di jalur Gaza pada 1 Desember setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu dengan Hamas. Seperti diketahui, Israel melakukan serangan balasan atas operasi Pedang Al-Aqsa yang dilancarkan Hamas sejak 7 Oktober lalu.